Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu bersama 4 kawan saya yaitu Gepira, Helda, Namira, dan Jordi akan menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes menjadi bagian lembaga yang dapat menopang kesejahteraan warga desa, dan tentunya harapan besar ini dapat diiringi dengan peningkatan indeks pembangunan manusia ke arah yang lebih baik. Untuk itu dapat dilihat dari permasalahan ini, IPM yang rendah. Untuk meningkatkan menjadi IPM yang unggul dan baik memerlukan strategi, yaitu pemberdayaan masyarakat. Dari itu ada beberapa sasaran yang dapat dilakukan oleh yang pertama, aparat kabupaten, kecamatan maupun desa, dengan strategi peningkatan kapasitas aparat dalam pendataan POT dan masalah desa maupun kelurahan. Yang kedua, dari kelembagaan ekonomi pedesaan dengan strategi pembentukan dan peningkatan kapasitas BUMDes. Yang ketiga, kelembagaan pendesaan maupun masyarakat dengan strategi mengadakan lomba-lomba desa. Keempat, sistem perencanaan kemasyarakatan dengan strategi penunjang PRD dan penunjang PPK. Dengan strategi yang matang dan baik yang dapat dilakukan oleh aparat kabupaten, kecamatan maupun desa, kelembagaan ekonomi pedesaan, kelembagaan pendesaan maupun masyarakat, dan sistem perencanaan masyarakat menghasilkan IPM yang baik dan dapat meningkat. Selanjutnya adalah kerangka pikir pembentukan dan peningkatan kapasitas BUMDes. Dari daya beli masyarakat yang rendah, dapat dilakukan pembentukan dan peningkatan kapasitas BUMDes. BUMDes juga dapat berperan sebagai lembaga masyarakat di desa, sehingga ekonomi masyarakat bertambah secara kondusif dan dapat meningkatkan daya beli masyarakat menjadi meningkat. Pengertian BUMDes. Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh ataupun sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya adalah latar belakang pembentukan BUMDes. Di sini ada beberapa sehingga terciptanya BUMDes, yaitu pertama, dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi ataupun pelayanan umum. 2. BUMDes diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui penyentuhan pengelolaan kelembagaan ekonomi yang ada. 3. Aset ekonomi dan pelayanan umum yang ada di desa harus sepenuhnya dikelola oleh desa. Pelaku ekonomi di desa yang merugikan masih desa, sehingga mendorong desa mendirikan BUMDes yang memberikan proteksi terhadap warganya, individu maupun kelompok masyarakat yang sudah menjalankan usaha tetapi mengalami keterbatasan dari sisi modal, kapasitas SDM, teknologi, dan jaringan pasar. BUMDes tidak mengambil alih atau mematikan usaha yang sudah berkembang di masyarakat, tetapi mendukung dan memperkuat usaha yang berkembang di masyarakat, baik modal, kapasitas, maupun pemasaran. Tujuan pembentukan BUMDes. Yang pertama, meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa dan bermanfaat untuk kesejahteraan desa. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Terus membuka lapangan kerja dan menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung. BUMDes
merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial atau social institution dan komersial atau commercial institution. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial atau komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal atau barang dan jasa ke pasar. Dalam menjalankan usaha, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMD sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMD dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Tata cara pembentukan BUMDes. Yang pertama, ada desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan peraturan desa atau Perdes dengan mempertimbangkan inisiatif Pemdes dan masyarakat. Potensi lokal desa, SDM, SDA, modal penyertaan dari Pemdes. Yang kedua, disepakati oleh musyawarah desa atau Musdes. Hasil kesepakatan dari Musdes menjadi dasar bagi Pemdes dan BPD untuk menetapkan Perdes tentang pendirian BUMDes. Dalam rangka kerjasama antar desa dapat dibentuk BUMDes bersama yang merupakan milik dua desa atau lebih yang disepakati melalui MAD yang difasilitasi BKAD. Selanjutnya ada syarat pembentukan BUMDes. Atas inisiatif pemerintah, desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi, dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Selanjutnya ada mekanisme pembentukan desa. Mekanisme pembentukan BUMDes dilakukan melalui tahap rembuk desa atau musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan dituangkan dalam AD atau RT yang sekurang-kurangnya berisi seperti organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan bagi hasil dan kepailitan, pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa dan penerbitan peraturan desa. Selanjutnya, jenis usaha milik desa. Jenis-jenis usaha meliputi pertama ada usaha perantara jasa pelayanan. Ini seperti jasa pembayaran listrik, pasar desa, dan lain-lain. Kedua, ada bisnis sosial. Ini seperti air minum dan usaha listrik. Yang ketiga, ada bisnis penyewaan. Ini seperti gedung pertemuan, toko, rumah, dan rumah ini juga seperti barang sewaan. Yang keempat, ada berproduksi atau berdagang. Ini seperti dari hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sembako, dan lain-lain. Yang kelima, bisnis keuangan. Ini seperti kredit dan peminjaman. Yang keenam, usaha bersama. Pengembangan kapal desa, desa wisata, kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya. Selanjutnya, organisasi pengelolaan desa. Susunan kepengurusan terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Penasehat dijabat secara ex officio oleh Kades. Pelaksana operasional dipilih masyarakat desa dan forum musyawarah desa. Dan pelaksana operasional ini dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan. Dan ini dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas usaha, mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional usaha. Susunan pengawas ini seperti dari ketua, wakil ketua merangkap anggotanya, sekretaris merangkap anggotanya, dan anggota lainnya. Dan terakhir ada masa bakti pengawas ini diatur dalam AD atau RT BUM desa. Selanjutnya ada permodalan BUMDes. Modal BUMDes berasal dari
Yang pertama pemerintah desa, yang kedua tabungan masyarakat atau simpanan masyarakat, yang ketiga bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, yang keempat hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi, lembaga donor, yang kelima kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, lembaga donor. Selanjutnya, model BUMDes yang berasal dari pemerintah desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Yang kedua, model BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat. Selanjutnya, ada model BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dapat berupa dana tugas pembantuan. Selanjutnya, model BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain dapat diperoleh dari pihak swasta dan atau masyarakat. Selanjutnya ada kerjasama BUMDesa antara desa. Yang pertama, BUMDes dapat dilakukan kerjasama usaha antar dua desa atau lebih. Kerjasama usaha antar dua desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten atau kota. Kerjasama dimaksud harus mendapatkan persetujuan dari masing-masing pemerintah desa. Selanjutnya, kerjasama antara dua BUMDesa atau lebih harus dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. Paling sedikit memuat yang pertama subjek kerjasama, yang kedua objek kerjasama, yang ketiga jangka waktu, yang keempat hak dan kewajiban, yang kelima pendanaan, yang keenam keadaan memaksa, yang ketujuh penyelesaian permasalahan dan pengalihan aset. Kerjasama badan usaha milik desa, antar desa. Yang pertama, naskah perjanjian kerjasama antar dua badan usaha milik desa atau lebih diterapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing badan usaha milik desa yang kerjasama. Yang kedua, kegiatan kerjasama antar dua badan usaha milik desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik badan usaha milik desa. Pemahaman. Yang pertama, sejak badan usaha milik desa disosialisasikan secara nasional dan diimplementasikan di tingkat daerah, hingga saat ini belum tampak semarak dan gaung keberhasilan badan usaha milik desa sebagai bagian perekonomian desa yang strategis. Yang kedua, padahal sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997 hingga sekarang, isu penanggulangan kemiskinan di perdesaan masih menjadi isu utama pembangunan Indonesia. Yang ketiga, harapannya dengan adanya regulasi badan usaha milik desa mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 semakin menguatkan keberadaan badan usaha milik desa di perdesaan. Pemahaman selanjutnya mengapa badan usaha milik desa diperlukan, yaitu desa sebagai satuan hukum mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan berdasarkan modal sosial yang ada. Badan usaha milik desa diperlukan sebagai pusat dinamika pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan. Pemahaman selanjutnya yang pertama ada badan usaha milik desa didirikan tidak dengan cara mengambil alih atau mematikan usaha-usaha yang sudah berkembang dalam masyarakat. Kedua, badan usaha milik desa didirikan untuk mendukung atau membackup dan memperkuat usaha-usaha yang berkembang dalam masyarakat desa, baik melalui permodalan, pengembangan kapasitas maupun jaringan pemasaran. Yang ketiga, badan usaha milik desa dikembangkan melalui usaha yang belum dijalankan oleh masyarakat, atau mengkombinasikan usaha masyarakat yang sudah berkembang untuk memberikan wadah bagi warga masyarakat dari kerentanan akibat praktek-praktek swasta atau pasar yang bersifat memonopoli dan merugikan warga. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.